ya udah lagi zikir kali ya, udah keluar dulu lah. Keluar, terus nggak lama katanya masuk lagi, karena udah nunggunya udah lama, udah 5 menitan. Kok mama belum selesai ya? Biasanya kalau doa sama zikir tuh nggak terlalu lama banget. Buka lagi, mah Dede mau pergi ya mah, mama udah selesai doa belum? Masih begini-begini. Terus ngedeketin kan ke nyokap gue. Ya udahlah gue tepok aja. Pas ditepok, dia nengok ke belakang begini. Mau kemana? Kata nyokap gue, ternyata gue kesurupan. Terus gue ngomong kayak gini, saya mau bunuh kamu. Kamu jangan macem-macem gitu. Anak kamu sama kamu bakal saya bunuh. Lihat gak lama lagi saya bunuh kamu. Kembali lagi di seri kedua episode Perbincangan Malam Kliwon malam hari ini. Kita sudah kedatangan seorang teman Kliwon yang berasal dari Pondok Kelapa. Wah, bener ya? Betul. Manjat tadi ya. kenapa sih lo bilangnya Pondok Kelapa? Itu nggak keren. Harusnya apa? Karena dia tinggalnya di Bilimun. Langsung aja Bilimun. Iya, harus biar lebih ini. keren, Komplek bro. elit ya bang. Apa yang namanya? Iya. Humble bro. Humble. Merendah Iya. untuk meroket. Anjay. Tapi Pondok mabar. Kelapa keren sih. Ada waterboomnya. Kecil Palem ya, sih. palem. Iya, palem. Jarang-jarang sih. Ya kan. Selamat datang Kak Devani. Makasih Bang Bimo, Devani. Bang Danu. Asik, kemarin ketemu di acara ulang tahun EPMK ya. Iya betul. Semoga happy. Happy dong, happy banget. Makasih ya kak. Namanya Devani. Namanya siapa sih? Fani. Devani boleh, Fani boleh. Bukan Devani. Senyamannya Bang Bimo, Bang Danu aja. Oke, deh panggilnya deh. Awalnya doang dong. Jadi kemarin di acara ulang tahun EPMK, Kak Devani itu nyamperin gitu ya, bilang kalau aku tuh punya cerita gitu. Saya punya cerita bang dari rumah. Rumah kakek ya? Ya, rumah kakek. Di kawasan? Di Otista. Oh di Otista, deket knalpot situ apa? Yang helm-helm ya bang Bukan ya. knalpot, spare part. Iya, maksudnya Bukan, itu. lurus lagi. Iya, lurus lagi ya. Iya. Tapi benar ada spare part juga, Deket ada helm fidusia, juga. deket fidusia. Kok taunya itu doang bang? Iya. Patokannya apa? Namanya tempat au. Namanya tempat langsung dikelirin Masa gitu. harus dikasih tahu? Iya. Oke. Ya. Ceritanya dari situ berarti. Betul. Jadi Oke. sebelumnya makasih Bang Bimo, Bang Danu. Ya udah langsung aja, nggak usah makasih. Basa-basi ya. Agak-agak asbun ya. Jadi Makasih. gue tuh mau ceritain rumah dinas kakek gue dulu. Ini tuh di Otista, di Komplek Angkatan Darat. Ya mungkin yang udah pada tahu ya. Mungkin di situ emang daerahnya agak-agak ya sepi. Terus juga di sana kan masih rumahnya tuh bentuk keasliannya tuh masih ada emang model Belanda gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa cerita di luar rumah itu juga lah. Jadi setiap gue pindah rumah tuh ada aja ceritanya. Tapi yang mau gue highlight ini nih yang rumah yang di Otista ini gitu. Karena banyak lah cerita-cerita yang parah banget gitu. Berarti kakek tuh dinas ya dulu ya? Dinas gitu. Aktif dari tahun berapa sampai berapa kalau boleh tahu? Udah lama banget bang, 1900-an juga udah aktif gitu. Udah. Dari pertengahan. Ikut angkat senjata nggak? kemerdekaan berarti Ikut ya? ikut. juga gitu. Terus meninggal tahun 92. Oh, panjang juga ya. Panjang usianya juga, ya. jadi emang beberapa era peperangan tuh kayaknya udah ngerasain semua. Betul. Satu-satunya komplek Angkatan Darat di Otista tuh kayaknya cuman itu ya kayaknya. Cuman itu aja. Di belakang PFN itu ya. Iya betul. Iya. Tuh di Polonia. Oke, let's go. Oke, jadi gue ceritain dulu layout rumahnya ya bang ya. Jadi ini ada 2 rumah. Gue itu tinggal di sebelah kiri dan nenek gue tuh di sebelah kanan. Jadi kita dikasih 2 rumah lah, dan nenek gue ngomong udah tinggal sini aja. Jadi gue lahir dan besar di situ. Terus abis itu dari layout rumahnya ini kacanya kaca yang Belanda ya, yang segitiga gini nih, tengah, kiri, kanan. Oh. Yang begini. Iya. Terus kaca itu yang dibuka yang kret gitu. Iya. Nah, terus di sini ada garasi panjang ke belakang.
Terus di sini ada terasnya tapi naik 2 tangga dulu. Terus di garasi belakang itu langsung menghadap ke dapur. Nah, langsung kita ke depan. Dari teras itu kita masuk, sebelah kiri langsung kamar utama. Tapi emang ditinggalinnya sama kakak gue. Di sebelah kanan ini ada ruang tamu utama yang biasa buat tamu-tamu luar lah ya. Terus disekat ada ruang tamu tengah yang memang buat kita ngumpul bareng. Ada kamar yang tengah. Terus di depan ruang tamu yang tengah ini ada TV dan kamar mandi. Dan di pojok itu ada kamar nomor 3 yang memang itu tempat kejadiannya kebanyakan di situ. Jadi emang namanya rumah Belanda ya, kacanya itu gede-gede. Di kamar itu tuh kacanya tuh gede banget bang, seginilah seruangan ini segini. Terus kaca nako banyak. Terus dari kamar itu sebelahnya ada tangga yang menuju ke loteng. Dan loteng itu nggak pernah dipakai. Tapi satu lantai nih ya. Satu lantai. Tipikal rumah Belanda. Iya, memanjang ke belakang. Ya, memanjang ke belakang. Bener. Terus yang tadi gue bilang di sebelah kanan itu dari garasi itu kan ada dapur ya. Pintu dapur yang kedua, di belakangnya itu ada ruang makan, ruang pembantu sama pintu di slide door gitu. Ruang jemur, kamar mandi pembantu sama jemuran. Nah, jemurannya itu nembus dari yang kaca yang gede itu. Jadi kita dari kamar belakang bisa langsung ngeliat tuh kaca jemuran. Dari kaca itu ya kelihat jemuran. Dan di jemuran itu ada, tau gak sih bang yang biasa ada tangga ngelingker gitu. Nah, itu ada gudang yang gak pernah dipakai. Jadi gue ceritain dulu dari cerita gue ya. Waktu itu kan malam-malam tuh biasanya kan kita malam ada ronda ya. Ada sapam dateng, suka ting 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 gitu kan. Terus biasalah emang bokap gue itu kan orangnya suka banget bergaul sama sapam, sama yang orang-orang ada di situ. Tapi ngetok kamar depan. Kamar depan tuh kamar gue sama kakak gue. Adalah sapam namanya si Anton. Tek 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 tek. Keli. Nah, bapak gue kan Keli ya. Keli, lu mau ini enggak? Mau inian rusa kan biasanya kan nembak rusa kan, pakai senapan angin. Rusa, musang, sorry. Udah ini aja gue ke kebun raya Bogor. Nggak boleh juga ditembak rusanya. Hilang pala lu bener. Lu hidup di mana? Besoknya dilaporin gue. Menembak rusa nggak? Hah? Lu manusia Pleistocene. Aduh. Terus habis itu mau nembak musang kagak? Kagak, gue mau jagain anak gue tidur. Udah nih. Udah. Itu umur berapa lu? SD kelas 4 tahun. Masih kecil ya. 2000 berapa ya? 2. Enggak dong. 2005 2006 lah. 2005 2006. Bokap namanya Keli. dipanggilnya. Nama aslinya kan Nugroho, tapi orang-orang situ tuh panggilan kecilnya emang Keli. Keli ya. Terus abis itu gue mau nidurin anak-anak gue dulu. Dan emang biasanya kan kegiatannya adalah kelonin anak-anaknya dulu lah, apalagi anaknya dua-duanya cewek. Terus abis itu gak lama diketok lagi. Tok. Tapi itu gak ada suaranya bang. Bukan si Anton lagi. Jadi cuma tok. Lagi tok. Makin lama makin kenceng. Tok. Bokap gue bingung, wah nih si Anton sialan nih bikin anak gue kebangun kan. Bikin gue nggak bisa nih tidurin anak-anak gue. Udah gue buka, baru mau buka nih. Buka, ada kuntilanak di situ bang, lagi begini. Terus dia begini, maaf ya ganggu. Astagfirullahaladzim, serius lo? Iya. Ini lo ngelihat juga atau bokap lo doang? Bokap gue lagi tidur terus kebangun kayak kebangun. Itu siapa sih? Pak Anton ya gitu. Pak Anton ngapain sih ketok-ketok begitu, berisik kan, papa mau kelonin Fanny sama Mbak Devi gitu kan. Terus bokap gue diem. Terus langsung tutup. Udah tidur. Kenapa pak? Udah tidur. Besok papa ceritain. Udah tidur. Besokannya cerita. Itu ada yang berdiri di situ, kuntilanak, rambutnya panjang, kukunya tuh panjang-panjang bang. Panjang, terus mukanya kelihatan sedikit dan itu rusak. Ngomong gitu, maaf ya ganggu gitu. Nah dari situ nggak bisa tidur lah gue sama kakak gue. Mana di jendela itu kan soalnya cuman ditutup sama pagar kecil, tapi orang bisa karena kan itu kan jaraknya deket banget kan. Terus habis itu malam keduanya biasalah
Nyokap bokap gue tidur di kamar belakang yang jendelanya gede itu. Jendelanya gede. Terus kalau misalkan kamarnya itu dimatiin, berarti kan kita bisa ngeliat siluet dari jemuran itu kan Bang. Karena kan lampunya kan kesorot di jemuran, takut kalau ada maling atau apa kan. Terus bokap gue lagi belum tidur lah, dia karena emang susah banget tidur. Terus jam katanya sih 12:30 ngeliat tuh ada yang lewat, set. Kata bokap gue, siapa nih? Jangan-jangan maling ya kan? Dibuka lah, ngecek, bukalah sliding door itu. Sliding door itu nggak ada siapa-siapa. Terus dari yang gudang atas itu yang tangganya melingkar itu Bang, ada suara kletek. Akhirnya bokap gue, wah jangan-jangan nih malingnya ketahuannya. Maling, masih maling. Ngiranya maling, jangan-jangan ini malingnya mau kabur nih, tapi dia ke atas. Pas bokap gue nengok dari bawah, itu ada pocong tinggi banget Bang. Pocong tinggi lagi nih ketemunya. Pocong tinggi. Tapi mukanya kalau dari bawah tuh nggak kelihatan, kayak hitam aja, ngeblur. Tapi itu tinggi banget sampai ceiling gitu. Kata bokap gue, ya kena lagi gue. Kabur dia ke dalam, bangunin mak gue. Mah bangun. Apa sih katanya gitu. Bapak itu Ada orang ketemu setan ngeluh gitu. Mah bangun Kena mah. lagi tuh gue. Kan kata mak gue, apa sih orang gue lagi tidur. Itu ada pocong mah. Lu mah halu aja udah tidur. Mak gue kan galak ya. Terus Cuman gue tahu. Gue tahu. ya makanya gue ngasih tahu. Malu kan. Terus udah tuh tidur lagi. Yaudah mau tidur. Gak nyampe 15 menit ada yang lewat lagi Bang. Kata bokap gue, nih kalau gak setan maling nih. Tapi gue keluar gak ye, katanya gitu. Apaan sih bapak lu? Kalau nggak maling Nih. Tapi gue keluar nggak ye? Masa berunding sama diri sendiri? Hah? Dia berunding sama dirinya sendiri? Iya, dalam hati. Keluar gak ye gue? Gue takut. Gue takut. Tembak musang. Nih kalau nggak setan maling nih. Tapi gue keluar nggak ya? Badan doang gede. Badannya tinggi gede Bang. Anak tentara Anak gimana tentara sih? gede. Anak kolong Anak kok kolong begitu. Badan gede, botak gitu kan. Udah serem nih. Badan gede, Mukanya botak. kayak Stone Cold. mukanya kayak ini. Stone Cold Jawa. Babe Jawa. Megang botol cas gitu. Badan gede, kepala botak, keli. Ya keli. Keli. Enak banget sambil dilempar gitu. Keli. Nggak bisa ngelak tuh. Aduh kena tuh gua. Aduh, sakit perut. Aduh, Berunding sama diri sendiri. keluar gak ya gue? Gitu. Tapi beneran gue kemarin nanya ke bokap gue, dia ceritanya begitu. Ya, Ya udah ya mungkin emang antara dia asbun. Aduh, bapak nggak bawa kesini sih ya? Iya. Lucu nih pasti nih kalau Pak Keli bawa kesini nih. Dia padahal orang itu Bang, Kertasuro, Solo. Oh iya. Emang Jawa banget, tapi namanya udah di bawah lingkungan Betawi ya. Itu pasti lucu makanya. Dia sekarang tinggal di Condet, makanya isinya orang Arab Betawi semua. Ngomongnya Kenapa lo kayak jelasin gitu. demografi? Gue cuma suruh ngundang ke sini. Sampai ke Kartosuro. Ya kan gue pikir orangnya santun, dia nggak banyak. Enggak, gue udah kebayang sih bokap lo pasti asik. Bokap lo yang nggak bubarin tongkrongan. Tadi si botak tadi. Siapa tadi? Masih dikatain loh. Siapa tadi? Keli. Bapak. Si bapak ya. Keli. Iya, Keli. si bapak Keli tadi. Dia, Iya, iya. gue keluar nggak ya? Tapi kalau gue keluar dapet di setan lagi, jackpot gue 3 kali. Itu Katanya dalam gitu. waktu yang sama. Enggak Sama. kan? Berdekatan lah. Beda kan 15 besok. menit. Ah, ini dalam satu malam yang sama. Satu malam yang sama. Enggak ya, kalau yang sapam itu kan kemarinnya. Kemarinnya si Nah, pocong ini besokannya ini Besokannya. malam. Oh, Oke, terus oke. akhirnya Terus yang tadi
manggil nyokap gue, ma bangun. Udah lu tidur aja. Udah tidur 15 menit begini, ada lagi yang lewat. Dia bilang, keluar nggak ya? Kalau gue keluar lagi dapat di setan, jackpot gue 3 kali dapat setan gitu kan. Terus akhirnya dengan kepercayaan dirinya yang setengah-setengah itu keluarlah lah dia. Nah terus pas keluar itu dibuka lagi, itu ada noni-noni Belanda. Beda lagi. Cewek. Jadi tapi dia ngebelakangin bokap gue. Terus nembus ke tembok. Set, gitu. Kayak apa perawakannya? Ya kalau katanya bokap gue sih kayak ya pakai baju noni-noni Belanda lah, standar yang putih gitu, yang gaun. Pakai topi gitu nggak? Enggak. Topi yang ini ya. Enggak kayak di kota tua. Bisa gitu. Biasa kan, gitu ah. iya. Lu tawa aja lu. Beneran. Enggak pakai topi. Oh. Itu nembus ke belakang tembok. Udah tuh kata bokap gue tuh kan gue dapet setan lagi 3 kali aja gue ketemu setan nih. Waktunya berdekatan ya. Berdekatan. Menarik nih. Nah, udah bokap gue ngibrit akhirnya tidur. Nah, tidur besokannya cerita ke bokap gue, ke nyokap gue. Mah, di sini tuh banyak banget setan ya gitu. Ya, kan ini namanya rumah Belanda. Di sini kan juga kita nggak tahu histori sebelumnya apa gitu. Ya udah coba kita pengajian aja deh katanya nyokap gue. Akhirnya didatengin lah ustadz melakukan pengajian tuh malamnya. Singkat cerita udah melakukan pengajian, ustadznya ngomong sebenarnya sih di sini penunggunya baik-baik, cuman kadang kalian jangan membuat kerusuhan atau kayak pertengkaran gitu. Karena kalau kita buat suasana yang nggak kondusif, ya suasana nggak kondusif malah mereka tuh seneng gitu. Emang di saat itu juga bokap nyokap gue udah mulai agak-agak berantem gitu, udah sering lah berantem lah gitu. Ada triggernya demikian. Oke. Nah, Siap. Dari berapa lama ini bokap nyokap akhirnya sampai keluar kalimat di sini banyak setannya ya? Iya. Itu kan kayak orang baru pindah tuh. Iya. bener. Berapa lama tuh berarti? Lu lahir di situ kan berarti? Lahir di situ. Oh, udah lama. Udah lama. Berarti. Tapi mulai bener-bener keganggu itu ya pas semenjak ya suasananya nggak kondusif aja gitu. Oke. Terus abis itu udah nih nggak ada kejadian apa-apa. Nah abis itu udah cukup lama tuh 6 bulan bang, 6 bulan nggak ada tuh apa-apa lagi. 6 bulan kemudian di situ emang nyokap bokap gue udah semakin parah lah. Udah makin nggak akur. Di situ pada nyokap gue juga lagi hamil kan, almarhum adik gue, gitu. Terus abis itu di situ udah mulai ada aneh-aneh gitu. Yang pertama gue habis mandi kan. Gue biasanya kalau sore itu ngaji dulu dari jam 3 sampai jam setengah 6. Dan ngajinya deket. Nah di saat itu kan kakak gue lagi sekolah, terus bokap gue juga lagi pergi, nyokap gue juga lagi kerja kan. Terus pulang nih mandi. Terus gue di kamar gue yang di depan bang, yang di depan lagi nonton TV biasa. Nah ada kejadian nih, remote gue di samping bang di sini. Jadi tempat tidurnya kan yang di bawahnya bisa ditarik gitu kan, dua gitu kan. Gue di bagian bawah, remote di sini. Gue duduk biasa. Tiba-tiba TV-nya tuh mati. Cetek. Gue bilang, kenapa nih? Korslet kali ya atau bagaimana? Kan TV dulu kan harus kita cetek dulu kan. Lama baru nyala. Gue pencet, masih dalam keadaan yang dipencet. Berarti kan nyala kan? Iya, belum yang longgar gitu kan, yang harus kita nyalain lagi kan. Gue bilang, lah kok ini masih kencang ke belakang. Ya udah gue pencet lagi 2 kali, nyala nih. Gue duduk lagi. Cetek, mati lagi. Wah kenapa nih? Terus tiba-tiba ada suara dari belakang, Dek tolong gitu kan. Dek tolong dek, tok dek tolong dek. Gue bilang suara pembantu gue, IRT gue, ART gue, ART gue, Mbak War namanya. Kenapa nih Mbak War nih? Gue buka pintu, gue lari ke belakang. Itu yang pintu sliding door bang, kekunci dari luar. Jadi pembantu gue tuh kekunci di dalam, yang jemuran, mesin cuci, kamar mandi. Dia habis mandi, kekunci. Lah, kenapa Mbak? Ini kekunci, kamu yang kunci lah. Kamu yang kunci ya? Enggak, orang habis mandi ini lagi habis nonton TV gitu. Kok tiba-tiba kekunci? Enggak tahu ini kebuka. Nah, pas gue buka kebuka, Bang. Padahal katanya Mbak War itu
pas dia coba buat ngegeser itu nggak kebuka. Kunci, Jadi dikunciin. posisinya kekunci. Dan itu pintu itu nggak pernah dikunci karena kuncinya udah nggak ada, dan itu yang bagian kuncinya juga udah berkarat. Berarti kayak ada yang nahan. Iya, ada yang nahan, dan itu posisinya maghrib 5:30 gitu. Nah dari situ udah mulai, wah kok kumat lagi nih, ya kan, kumat lagi nih, udah mulai parah. Nah terus abis itu malamnya kakak gue udah pulang nih. Di saat itu kan kakak gue lagi mau persiapan buat ujian nasional. Oh, ya SMA kan? nih. SMA ya kan. Dia lagi belajar. Terus gue ngantuk, tidur tuh 9:30. Ini menurut gue ini cerita yang paling serem sih bang. Dalam mimpinya dia itu lagi mau izin main. Dia lagi mimpi nih ceritanya. Dia lagi mau izin main. Nah dia ke kamar nyokap gue lah yang di belakang itu. Kalau buka pintu, kiblatnya kan membelakangi pintu kan, ngadep sana, ngadep ke jendela. Dia buka pintu. Di situ di dalam mimpi itu nyokap gue abis sholat pakai mukena kuning, lagi zikir, lagi begini, ya kan. Terus kata nyokap gue, kata kakak gue, mah, Dede mau main dulu ya, mau sekalian les. Tapi nggak dijawab karena masih begini. Ya udah, lagi zikir kali ya, udah keluar dulu lah. Keluar. Terus nggak lama katanya masuk lagi, karena udah nunggunya udah lama, udah 5 menitan. Kok mama belum selesai ya? Biasanya kalau doa sama zikir tuh nggak terlalu lama banget. Buka lagi, mah, Dede mau pergi ya mah, mama udah selesai doa belum? Masih begini-begini. Terus ngedeketin kan ke nyokap gue. Ya udahlah, gue tepok aja. Pas ditepok, dia nengok ke belakang begini. Mau kemana? Mukanya hancur. Muka nyokap gue tapi hancur. Mau kemana? Gitu. Kakak gue ngejerit, bangun tidur nangis. Terus emang bener mukena kuning itu yang sering dipakai sama nyokap gue. Kata kakak gue, udah besok-besok udah nggak usah pakai tuh mukena kuning, bakar aja bakar. Kenapa orang itu mukena kesayang mama? Nggak mau, pokoknya bakar. Jadi yang dari situ tuh udah makin parah bang. Dan di saat itu juga pada akhirnya nyokap sama bokap gue tuh pisah akhirnya. Terus sebentar, izin ya. Ini menarik nih. Penunggunya baik, tapi gara-gara bertengkar jadi quote unquote mengganggu. Iya. Nah biasanya yang udah keributan datang gara-gara ada si penunggu-penunggu ini nih. Iya betul. Yang dikirim kah atau apa? Tahu nggak lo? Untuk merusak sebuah hubungan gitu. Biar panas. Biar nggak akur. Gitu. Ada hubungannya nggak? Ada. Ada. Titik merahnya nanti akan gue ceritain abis ini. Jadi ternyata benang ini merah bukan titik merah. Main titik merah aja. Tadi pengen ngoreksi cuma nggak enak. Iya, nggak apa-apa loh bang. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Namanya kita suka asbun. Dor. Namanya kita suka asbun ya. Iya. Bicaranya suka salah. Minum dulu. Oh iya, semangat banget kayaknya nih. Aduh. Tapi gue tahu kenapa tadi si kuntilanak apa tadi nyautnya? Maaf ya ganggu. Gitu kan. Maaf ya ganggu. Sopan ya. Itu niatnya tuh udah mau gangguin. Gangguin lah gitu kan. Gue perasaan gue gak enak. Perasaan gue gak enak. Udah standing. Gue mau gangguin gitu. Biasa kan? Gitu kan. Pas dibuka keli yang agak pas buka. Maaf ya bang. Pas buka Stone Cold. Maaf ya ganggu Bang Stone Cold, maaf. Anak mana yang minta maaf? Gangguin aja. Ngapain minta maaf? Santun begitu. Mana ada santun? Ngedon itu pasti. Iya. Ngedon itu. Dibuka pintu. Waduh. Insecure ya bang. Gua gak riset dulu. Atau enggak yang ngirim. Gimana gua kode-kode kalau begini yang buka. Maaf ya. Maaf ya. Steve Austin yang muncul. Itu gimana ya perasaan setan gitu kalau emang niatnya ganggu, buka. Maaf ya ganggu, terus kita ladenin.
Iya mbak, Ya, aman. apa-apa, Nggak emang ada apa-apa. masalah apa? Emang Jadi belum tidur, kebetulan belum tidur juga. Aman aja. Diresponnya gitu gimana lu? Bingung tuh setan tuh. Maaf ya, ganggu. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, ini Mbak. belum tidur Mbak, kok. masuk dulu. Apa gimana? Apa mau di manis, depan aja es teh ngobrol? manis. Es teh manis? Kopi hitam. Kan itu kan teringak tuh. Udah. Kok diladenin? Kok baik ya? Kok nggak takut ya? Itu kalau Aman kalau- aja. Itu kalau tadi entitasnya cuma satu tuh. Kan bapak ke belakang tuh, ya kan. Pak Li ke belakang kan. Set ada yang gitu. Terus dibuka. Set. Maaf ya, ganggu. Minta maaf. Ya lu lagi. Tadi kan udah kemarin di sono kontok-kontok lewat lagi. Minta maaf mulu lagi. Kan lu dari depan. Lah dia lewat aja. Lebih cepat gitu ke gap. Pak Kali. Kata setannya semua terjadi begitu cepat. Iya. Pak Kali bangunan banget orangnya. Saya cuma mau lewat doang. Saya mau lewat doang. Iya. Dibuka. Papa ganggu. Ayo, Ampura. Jalan. Tapi emang dia jam 3 tuh udah bangun bang. Udah sering ngecek rumah. Sambil kan sholat ini dulu kan, sholat tahajud. iya. Terus udah nggak bisa tidur, jadi suka ngecek duduk di depan, iseng dia. Gitu. Oke. Tadi lagi. Kan lu udah kemarin ketok. Pakai lewat. Ini Pak Kali kebangunan banget orangnya. Gampang mendusin dia. Saya mau perkara mau lewat doang dia bangun lagi kan. Jadi minta maaf lagi saya. Ilah. Oke. Lanjut. Ini chapter 2 nih. Ya, chapter chapter 2. Oke. Jadi kan emang di tahun itu emang lagi huru-hara banget. Kondisi bokap nyokap. Iya. Oke. Jadi nyokap melahirkan dan emang ternyata adik gue nggak bisa diselamatin ya, meninggal. Terus juga di situ pertengkarannya makin parah dan di saat itu juga gue baru tahu ternyata bokap tuh udah ada yang lain gitu, orang ketiga lah. Dan gue sih udah sempet nanya sama bokap gue, ini nggak apa-apa diceritain, udah nggak apa-apa diceritain aja katanya gitu. Kan kita ngambil sisinya dari horornya kan, ya udah nggak apa-apa. Terus emang dari situ nggak lama bokap gue menikah lagi sama orang ketiga itu. Sisalah kita bertiga nih. Kita bertiga, gue, kakak gue sama nyokap gue, tinggallah di situ bertiga. Nah, di saat itu kan nyokap itu lagi sibuk-sibuknya ngurusin perusahaannya kan. Jadi emang dia bolak-balik keluar kota. Terus kakak gue juga lagi sibuk baru masuk kuliah. Di situ gue masih ya SD, jadi kadang gue siang sendirian sama pembantu segala macam kan. Nah, tapi justru dari situ adalah teror-teror itu terjadi. Dan emang bukan cuman sekedar hantu, Bang. Itu benar-benar yang udah spiritual, yang kita sampai di luar tuh diganggu juga, di rumah diganggu juga. Gue nggak mau seuzon ya, tapi setelah gue tahu pun emang ternyata gangguannya pun dari yang orang ketiga itu. Itu Ngirim-ngirim. Nah makanya kenapa dari awal tuh jadi kayak gitu huru-hara di awal, karena emang pengaruh dari orang ketiga itu juga bikin jadi suasana rusuh. Iya, yang di situ kondusif. harusnya terus Gak harmonis. mungkin kan sebagai penunggu di rumah kan kayak apaan nih tiba-tiba ada gangguan-gangguan di luar kan, dikirim-kirim, dia juga jadi ikutan keusik gitu. Nah waktu itu ceritanya gue tuh lagi di rumah, terus nyokap gue itu bawa pulang mangga 2 kilo. Dibeli dari sebuah toko buah yang emang gede lah, bukan yang di pinggir jalan gitu yang memang bagus. Van mau buah nggak? Kan gue dipanggil di rumah Van nih. Mau mah. Yaudah potong. Gue cuci dulu, gue buka. Tahu nggak bang isinya apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Di dalam mangga. Di dalam mangga. Di tengah-tengahnya. Tusuk gigi banyak banget. Ya Allah. Tusuk gigi. Nancep ke bijinya atau gimana tuh? Di tengah-tengahnya, iya antara biji itu. aneh banget. Ini lo beli di kayak ya paling 2 tuh, antara 2 kan, yang A sama yang T gitu kan. Iya bener. Gue kebetulan belinya yang A, karena kan deket dari rumah kan, MT Haryono situ kan. Beli. Anjir. Wah mah, kok ada tusuk gigi gitu kan.
Hah, yang benar kamu. Coba cek. Ini loh mah, ada tusuk gigi. Coba buka lagi. Sampai buka 6 tusuk gigi semua bang isinya. Waduh, Astagfirullahaladzim. aneh banget sih. Tusuk gigi semua. Terus nyokap gue langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan. Iya. Pasti kan di situ musibah kan. Ya udah buang aja nak, buang. Udah. Terus Anjir. di situ kakak gue kan baru masuk kuliah ya. Di situ emang dia lagi getol-getolnya lah untuk kuliah, belajar segala macem biar cepet selesai juga. Di saat itu kakak gue lagi mau ujian. Tapi yang biasa itu dia tuh pinter banget, belajar juga udah langsung ngafal, nilai bagus. Tiba-tiba di malam itu dia bentur-benturin kepala dia sendiri bang, karena dia nggak bisa mikir, belajar tuh nggak masuk. Oh ya, frustasi gitu ya. Mama, dede nggak bisa mikir, pelajaran nggak ada yang masuk mah, dede stres, nangis bener-bener nangis. Ya Allah, ya udah sabar, mungkin kamu pusing kali, capek belajar, udah tidur. Besoknya tambah lagi bang, di dinding ini Mulutnya. itu cacar api, sampai dia nggak bisa ngomong, di lidah, di dinding mulut, di gusi, sampai badan, sampai kaki, itu cacar api 2 minggu. Itu ke rumah sakit nggak? Ke rumah sakit dan katanya ya cuma cacar biasa, tapi pedih banget, bukan kayak cacar biasa, kayak cacar api. Enggak bu, ini cacar biasa, di ininya di diagnosanya juga nggak yang gimana, tapi panas dok, panas, nggak bisa tidur. Terus akhirnya dari situ dibawalah ke pengobatan alternatif, ya kan, di daerah mana ya, Sukabumi lah, ada yang ini yang terkenal lah. Terus pas dibawa, wah iya ini bu, ada yang iniin, ada yang jahil gitu. Lihat aja nih, nanti beberapa hari ke depan pasti ada lagi, tapi ibu yang penting banyakin ngaji sama sholat aja ya bu ya gitu. Udahlah, akhirnya nggak lama kakak gue sembuh. Nah selang seminggu, bener bang, ada lagi. Apa tuh? Tanah kuburan sama kain putih isinya jeroan hewan. Itu dilempar ke ini garasi. Ketemu di garasi? Di garasi. Kita lagi minggu pagi nih keluar, mau pergi, mau belanja. Apaan nih, bau bangke, ya kan? Iya. Bau bangke nggak enak banget. Pas kita ke garasi, di bagian tengah itu bang, orang selempar-lemparnya nggak akan pernah sampai tengah ke dalam, karena itu garasinya panjang banget bang, panjang banget. Kok dia tiba-tiba ada di tengah? Pas dibuka, astagfirullahaladzim, bau banget itu. Bau banget. Iya, bau banget. Itu yang mungkin udah kembung dikit lagi, muntah ya kan, jadi maaf ya, jadi kayak belatung gitu. Akhirnya kita pungut, kita buang. Gitu. Terus tapi katanya ustadz yang waktu itu, yang dari pengobatan alternatif itu, kalau ada apa-apa kayak gitu bakar aja. Bakar, akhirnya dibakar kan. Udah dibakar. Terus waktu itu kan nyokap gue kan apa-apa nyetir sendiri. Waktu itu nyetir di Kalibata. Kalibata menuju ke Warung Buncit. Nah, dia lagi nyetir sendiri. Tiba-tiba katanya setirnya itu ke kiri sendiri bang. Jadi kayak mau ngebenturin ke kiri. Nyokap gue di situ udah nangis sampai capek, sampai udah dong, udah digebrak-gebrakin kan. Udah dong, kalau emang kamu pengen ganggu saya, udah ganggu saya. Kalau mau ngambil nyawa saya, ngambil nyawa saya aja, tapi jangan ganggu anak-anak saya. Kan di situ nyokap gue kan bener-bener ya single mom, fight buat anak-anaknya kan. Anak kena, dia kena, capek kan. Udah capek. Dan bener itu hampir mau ketabrak bang. Nabrak, tapi akhirnya kena angkot, tapi nggak yang terlalu parah. Cuman mepet, tapi kan kayak gitu kan berarti kan mengancam nyawa kan. Iyalah. Mengancam nyawa. Nyokap gue nangis pulang. Udah deh, kita pindah aja yuk, ini udah nggak bener ini, kata gitu. Padahal di sebelah itu masih nenek gue, tapi kan nenek gue kan ada saudara-saudara yang lain kan yang ngejaga kan. Terus udah kita pindah aja yuk, ini udah bener-bener udah keterlaluan banget nih. Akhirnya kita decide lah untuk pindah ke daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur, nggak jauh kan. Terus, nah beberapa hari sebelum kita pindah itu, gue kan lagi abis mandi bang, seperti biasa pulang sekolah, pakai anduk nih. Nyokap gue lagi makan, tiba-tiba, udah tuh, gue udah nggak jelas bang. Abis mandi itu katanya gue udah nggak sadarin diri. Emang gue ngerasa langsung feeling loss aja. Terus kata nyokap gue, ternyata gue kesurupan. Terus gue ngomong kayak gini,
saya mau bunuh kamu. Kamu jangan macem-macem gitu. Anak kamu sama kamu bakal saya bunuh. Lihat gak lama lagi saya bunuh kamu. Terus kata nyokap gue, Astagfirullahaladzim, kamu kenapa dek? Gitu, digini-giniin kan. Terus gue lari ke dapur buat ngambil pisau bang. Katanya mau hampir mau ini nyokap gue. Saya mau bunuh kamu, pokoknya saya ditugaskan untuk bunuh kamu dulu, baru bunuh anak-anak kamu, kata gitu. Wah itu, akhirnya nyokap gue dengan sebisanya baca doa terus ngedoain air gitu kan bang. Akhirnya gue diminum paksa, akhirnya gue sadar. Itu pada 3 hari sebelum gue pindah tuh bang. Wah udah parah banget itu. Terus Ya nggak ada udah. upaya untuk minta tolong orang yang ngerti? Udah bang. Enggak, pas Udah abis itu, abis. Oh enggak, karena kan abis itu kan pindah kan. Pindah ya, kita pikir ya udahlah itu juga rumahnya itu udah terlalu banyak kenangan ya. Kita move on lah, coba cari suasana baru, siapa tahu apa namanya, dengan rumah baru kita lebih ini lagi lah, bisa sama-sama, karena kan di situ juga lagi sama-sama sibuk. Terus emang gue tuh sering berantem jadinya sama nyokap gue sama kakak gue bang. Di situ, Di di situ, rumah itu. wah bener-bener dikit-dikit masalah sepele aja di iniin lah, jadi bener-bener emosi gitu. Oke. Pindah rumah pure gak ada Aman sama udah. sekali. Sampai sekarang. Ada, tapi nggak lanjutan dari situ Iya, sih. iya, Oh, beda. lagi ya. Karena ternyata gangguan yang dari sana itu pindah ke kantor nyokap gue, Oh, gitu. mau ngambil apa Masih lagi sih? ngikutin terus ya. Iya, Mau nih ngambil apa gue ceritain lagi sih? sedikit Iya, aja ya. Iya. Oke, jadi kan nyokap gue itu kantornya di Pondok Bambu juga kan. Emang cari yang rumah deket kantor. Nah, di saat itu kan nyokap gue emang itu punya sendiri gitu loh, dan di situ tiba-tiba yang tadinya proyek banyak, terus juga lancar-lancar aja, tiba-tiba dibikin ketutup bang. Gitu. Jadi setiap ada klien yang mau datang ke sana, Bu, ini kantornya tutup kok. Katanya Iya. buka, katanya kita mau janjian. Enggak pak, buka kok, buka. Tapi tetap tutup. Terus tiba-tiba di ruangan nyokap gue, padahal di dekat situ nggak ada tempat pembuangan sampah atau apa, itu lalat hijau banyak banget bang. Gitu. Jadi yang emang udah sampai separah itu. Nah, singkat cerita akhirnya pindahlah ke rumah Pondok Bambu ini. Nggak ada apa-apa sebenarnya, awalnya nggak ada apa-apa. Terus dalam hati gue, ya Allah mudah-mudahan gue pindah rumah nggak ada apa-apa lagi deh, capek gangguan di rumah-rumah. Ternyata ada lagi nggak lama. Jadi layoutnya ini adalah garasi sebelah kiri, teras, pintu masuk, di sebelah kanan itu kamar gue, ruang tamu, tengah lagi kamar nyokap gue, dapur, meja makan, atasnya kamar kakak gue yang langsung ke pintu loteng. Nah, jadi di dekat pintu loteng itu lagi-lagi jemuran lagi bang, jemuran lagi nih yang bermasalah. Di situ setiap kita pakein lampu yang putih bang, itu pecah terus, pecah terus. Terus giliran pakai lampu kuning nyala. Awet. Dia maunya yang remang-remang. Iya. Oh. Nah terus kan dari situ kan pas kita masuk ke rumah itu emang udah di ngajiin segala macem kan. Cuman ternyata kita nggak tahu ada lagi nih di atas gitu. Karena emang ternyata di atas itu parah juga. Nah pas lagi ngebongkar lampu untuk yang keempat kalinya nih ganti, udahlah kita ganti lampu kuning aja. Di bagian yang plafon sebelah sini itu tuh ada tempelan tulisan bang. Oh, rajahan. Dibuka Arab gundul. Kata nyokap gue, udah ambil aja tuh, itu paling mah buat apa, nggak percaya lah, ditempel. Ternyata pas tempelannya diambil, itu malamnya kakak gue diganggu. Karena kan kakak gue ngadepnya itu langsung jemuran kan. Iya. Nah terus gue tidur lah sama kakak gue, jam 2 pagi tiba-tiba tok diketok lagi. Gue bilang, Mbak, apa itu Mbak? Gak tahu. Mau kita mau nengok ke jendela kan gak berani ya bang ya. Jadi terulangin dulu lagi nih, ketok lagi, tok. Terus ada suara gitu. Tok. Marah kali ya dia ya. Akhirnya dari jam 1 pagi sampai subuh itu ketukannya baru berhenti. Sepanjang malam itu. Lama bang, jadi sampai kita nggak tidur. Terus abis itu gangguannya lagi
sebenarnya di situ nggak terlalu banyak gangguan, tapi mulai gangguan lagi ketika tante gue ini kan waktu itu sakit hepatitis, jadi dia dirawat lah sama nyokap gue. Ayo kamu tinggal sini aja, tidur di kamarnya Devi di atas. Udah tuh tidur di kamar kakak gue, dirawat segala macem, nggak lama nggak ada, meninggal. Terus sehari setelah pemakamannya dia, nyokap gue tuh lagi ngerokok bang di tengah di sini, di ruang tengah, jam 1:30 pagi. Aduh capek ya habis tahlilan ya kan 3 hari itu berturut-turut tuh bang, ini hari kedua. Tiba-tiba jam 1:30 itu ada suara nangis, sakit, sakit gitu. Nyokap gue, astagfirullahaladzim, apaan nih? Nyokap gue langsung matiin rokok, tek. Apa tuh, bangunin gue sama kakak gue di kamar bawah. Kita udah tidur di kamar itu bertiga kan, karena kamar itu belum diberesin abis orang sakit kan. Dev, Van, coba kamu keluar. Terus kita keluar lah, kita denger baik-baik, sakit, semuanya denger. Sakit, semuanya denger, sakit, pengen pulang, kata dia gitu. Terus ya gue nggak mau juga menyimpulkan bahwa itu bude gue kan, nggak mau kan. Tapi apa mungkin itu Korin ya, kedengeran, tolong dong doain, keluarga saya nggak ada yang doain, kata dia gitu. Merinding, astagfirullahaladzim. Terus ya udah, akhirnya kita doa sama-sama, udah itu hilang bang. Gitu. Oke. Gitu. Itu berarti udah di rumah yang baru ya? Iya. Udah pindah dari Pondok Kelapa, Otista, Pondok Bambu ke Pondok Bambu. Mm-mm. Nah, tadi juga kita sempat dengar kalau ternyata Kak Devani itu orang yang tipikal yang cukup sensitif ya? Ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya dari kecil. Sebentar dari sebelum kecil. cerita lurusin kaki dulu nggak apa-apa. Lurusin aja. Kesemutan bang. Sama. Kesemutan, nggak biasa nih duduk begini, maaf ya. Notice aja lagi. Lah notice, saya lebih sensitif dari Anda. Oh semutan. Masih. Udah aman. Mau sikap lilin dulu nggak? Tiger Sprong bang. Iya. Aduh, pegel bener. Komedi terus loh dari tadi loh. Iya. Biar pada komen. Iya. Terus sampai mana tadi? Dulu, Iya jadi lupa bang. Iya kan tadi sensitif. Oh iya sensitif. Iya oke. Jadi awalnya tuh Apa? Kurang mandi dulu mandi. demek ya bang ya. Gak ada yang bilang gitu. Gak ada yang bilang gitu. Laki lu doang tuh. Oh. Ah kesebutan juga. Iya. Aduh. Iya. Rematik Ini ya, amat agak kerja ya. ini Iya. Bunyi nih. Itu deh tuh. Keretak abal-abal. Iya dah. Dah lanjut ya. Boleh nggak lanjut nih? Lanjut ya. lah. Jadi awalnya yang bener-bener ngelihat itu dari yang rumah otista itu bang, di kamar belakang nih. Kita kan waktu itu kan habis belanja bulanan lah. Kamar belakang kaca gede nih ya. Nah, kamar belakang kaca gede. Kita pulang habis belanja bulanan, ya lumayan lama lah. Baru pulang 9:30. Di situ kan besok sekolah, ngantuk. Pak ngantuk, mau langsung tidur ya. Ya udah mau tidur di mana? Kamar Mbak Devi apa kamar belakang? Kamar belakang aja deh, karena AC-nya cepet dingin. Kalau waktu itu kan namanya kita ini yang penting dingin. Buka, nyalain AC, tidurlah gue. Jadi ini kaca, terus ini kasurnya tuh di bawah gitu bang, lesehan, bukan kasur yang tinggi, tapi ngadep ke sana. Nah pintu kan sebelah sini kan berarti kan di ujung kiri. Gue tidur tuh, ngantuk tidur deh, besok sekolah tidur. Terus paling 5 menitan lah, 5 menit tuh ada suara kresek gitu bang. Terus gue bilang apa tuh, tikus kali ya gitu kan. Pas gue buka pintu, pas gue buka mata, itu ada pocong lagi bang, pocong di sebelah pintu, lagi begini. Gue mau ngejerit gak bisa. Terus udahnya setelah berapa lama dia cuman begini, gitu. Tapi dia nggak ngomong, cuman gini. Ada bunyinya. Ya kayak gitu agak ngik
ngik gitu. Gue nggak tahu tuh bunyi apa kan, tapi bunyinya ini banget ngik. Terus udahannya pas 5 menit gue stuck diem, gak lama gue bisa ngomong terus nangis. Papa ada pocong. Bokap gue langsung buka. Ada apaan? Sumpah begitu. Ada apaan? Ada apaan ya? Enggak. Purwokerto Iya. Ada gimana ya? Anak apa ya? Anak apa ya? Anak apa ya? Nah, anak apa ya? Ada apaan nih? Gitu. Itu ada pocong di sebelah pintu. Nah, posisi pocong itu membelakangi saklar lampu. Nyalain cetek. Mana nggak ada, ngantuk kali lu, udah tidur lagi. Orang ngantuk mana sih ngeliat pocong? Sebel banget. Jelek banget. Argumennya jelek banget. Sebel banget sama Om Keli nih. Di sisi ini agak sebel sama Om Keli. Gue kira pas ada apaan nih, pocongnya kena blar pintu gitu. Iya lagi gitu. Ada apa ya? Aduh. Sayangnya pintunya nggak ke kanan bang, ke kiri. Sayang. Nggak membelakangi saklar, sayang banget. Ada apa nih? Pocong. Iya. Ngomong dong kalau pocong. Kabur lagi. Kayak waktu itu ya. Sebuah sin. Ada apa nih? Pocong. Ngomong dong kalau pocong. Ditinggal lagi gue, nggak jadi ditolong. Om Keli. Agak kurang sependapat nih kita nih kali ini nih. Iya. Ada apa nih? Ngantuk kali lo. Argumen apa tuh? Mana habis belanja katanya ngantuk, udah tidur. Dalam hati gue, bapak gue nyebelin juga ya, orang gue udah lihat itu ada pocong begini-begini gitu. Tapi masih nyangkal karena waktu itu belum kejadian yang dia ngelihat langsung. Ya. Itu masih agak mundur lagi nih alurnya. Ya. Gue masih baru masuk SD, dikira gue bocah halu kali kan. Apaan orang nggak ada hantu di sini katanya gitu. Lagian kalau juga tuh hantu ketemu papa juga dia nggak bakal berani. Nah, berapa tahun kemudian ketemu lagi ngadu ke mak gue. Iya kan? Itu makanya Itu tuh. dia, Renge. nggak boleh asbun makanya. Iya. Ketemu lah. Enak lo. Mang enak lo Keli gitu. Enggak, gua Gitu nggak kan, Bang, berani. lo mau Biar ngomong lo gitu kan, aja. Bang? Biar lo aja kalau itu. Saya mau manggilnya Om. Oh dari Iya. tadi apaan? Ngantuk kali Om. Ngantuk kali lo. Ngantuk kali Izin lo. minum ya. Orang ngantuk mana sih ngeliat pocong? Ntar lah biar kelihatan. Oh Nah. iya. Jual dong bang. Ih, sabar. Iya, sabar. Lah, udah jauh. Iya. Iya. Merchandise abis terus ya, tapi alhamdulillah berarti laku. Tapi lo waktu telat. ketakutan gimana? Manggil papa gitu ya? Papa, ada pocong gitu. Untung bukan anak gue yang kedua lo. Kenapa? Manggil gue kan gitu. Bimo. Kurang ajar. Asli. Kurang ajar Si betul. Gaby manggil gue gitu sekarang. Bimo. Asli. Bimo pulang. Bimo pulang. Kok nyokap ke bini gue gitu. Ya Allah, gue kata ajarin. Ajarin anaknya. Bimo makan. Sebel banget. Kurang ajar banget ya. Sebel banget. Aduh. Gitu. Jadi lu tuker tambah sponsor. Kagak, sumpah itu. Nanti lu dapat momennya deh. Bimo gitu manggil gue gitu asli. Iya banget. Aduh. Gue sempet mikir sama bini gue apa gue biarin aja ya, biar keren gitu. Iya, Oke, orang luar negeri ya. Iya, biar kayak Panggilnya Kang nama. Sohib. Iya, biar rokes aja gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa bener. Bimo, sikat gigi, udah nih nunjukin. Ayo Kibi, tar sebatang dulu. Udah bisa gitu ya. Ya, sebat but deh. Lanjut. Lanjut. Iya. dah. Ya, pokoknya lu akhirnya ternyata sebenarnya dari dulu tuh bisa ngelihat. Ya, tapi yang benar-benar mulai itu dari yang Dari situ. itu. Akhirnya lu bahkan bisa komunikasi, bener. Bisa. Jadi awalnya tuh juga yang keduanya nih, gue baru tahu gue bisa itu ketika gue ke rumah sakit.
Gue nemenin nyokap gue lah ke suatu rumah sakit Islam lah. Terus abis itu jengukin temennya yang emang udah di ICU. Tapi kan kita kan cuma bisa lihat dari luar doang kan. Terus gue tanya, temennya mama emang sakit apa? Hepatitis katanya gitu. Oh udah lama ini di ICU udah sebulan. Makanya kita mau ngaji bareng-bareng lah dari luar. Ya gue lihat lah dari jendela. Oh yang itu kita sebut aja Tante Marni ya. Ini siapa? Temennya mama? Iya temennya mama. Nah terus gue lihat, kasihan ya udah terbaring kayak gitu. Terus gak lama gue lihat bang, ada orang pakai jubah hitam itu kiri kanan di ranjangnya dia, di kiri sama kanan. Terus gue lihat sendiri, itu tuh tadinya kan gue nggak tahu ya secara visualisasi warnanya tuh apa. Tadinya tuh warnanya tuh kayak merah gitu bang. Nih badan nih tiba-tiba jadi warna merah. Terus dari bawah itu tiba-tiba jadi hitam. Set naik pelan-pelan. Set. Ini sama penglihatan gue ya. Cuman kalau misalkan orang visualisasi beda-beda, ya maaf ya. Tapi secara penglihatan gue adalah ini tadinya badan merah semua, naik ke atas tuh hitam-hitam pelan-pelan. Jadi kayak ketarik gitu bang. Ketarik tiba-tiba udah setengah di sini. Nah terus gue bilang, apaan tuh? Gue mau cerita ke nyokap gue kan gak berani bingung kan. Ntar dia yang ada, kamu kurang ajar ya kayak gini, kamu lagi sakit gitu. Jadi satu sisi gue serba salah. Terus ya udahlah gue cuma ngeliatin. Terus gue cuma doa, ya Allah mudah-mudahan dilindungi dia biar sembuh, jangan sampai kenapa-kenapa. Dan ternyata 2 hari kemudian nggak ada. Gitu. Dan itu terjadi sampai 5 kalinya dan akhirnya gue cerita sama nyokap gue. Ini yang kelima kalinya nih ada temen lagi yang sakit. Gue bilang, mah itu masa di kiri kanannya ada kayak orang jubah hitam. Ya benar kata nyokap gue, ngaco kamu, orang tuh lagi sakit bukan didoain malah digituin. Tapi bener mah ada itu orang jubah kiri kanan gitu. Nggak lama meninggal lagi. Sampai akhirnya 2018 itu nenek gue itu masuk ICU bang. Terus gue yang bagian jagain karena yang berani gue doang. Udah Fani aja yang jagain di ICU. Jadi nanti kalau ada perwakilan keluarga datang, kamu suapin ya, kamu mandiin ya. Ya udah gue temenin kan. Gue doang yang mau tidur di situ. Orang tidurnya di luar ICU, cuman dialasin ini doang. Jam 2 dipanggil tuh gue, keluarga Ibu Mariani gitu. Akhirnya datang masuk. Terus nenek gue sempat sadar ngomong, lapar. Oh ya udah, kan dipanggilnya Mbah Utih ya. Ya udah Mbah Utih makan ya. Akhirnya kayak ada nasi tim yang udah bener-bener itu gue suapin. Terus nenek gue ngomong gini, merinding stop aja. Mbah capek katanya gitu. Kenapa Mbah? Iya badan Mbah lemes, tapi jangan sampai keluarga pada pada sedih. Kalau misalkan Mbah udah nggak ada, ikhlasin. Apalagi bilangin mama, karena kan nyokap gue deket banget sama Mbah Uti kan. Bilangin mama ya, mama jangan sedih, makasih udah rawat Mbah, kata dia kayak gitu. Wah Mbah jangan ngomong kayak gitu dong, kita kan lagi makan gitu. Ya gue berusaha untuk semangatin kan, yuk makan lagi yuk biar sembuh, ayo makan tuh bang, lahap banget, enak, makan enak. Terus sempat buang air besar keluar semua. Terus gue lihat, wah ini badannya udah tinggal segini bang. Dari visualisasi gue warna hitam, sini masih merah. Wah udah nggak lama lagi nih. Terus ya udah paginya gue pulang gantian, orang-orang pada datang kan saudara. Gue cuman ngomong ke nyokap gue gini, Ma pokoknya kalau ada apa-apa, apapun yang terjadi, Mama harus ikhlas sama Mbak Uti. Ma kenapa? Nggak apa-apa, Mbak Uti sampein itu. Bener, 2 jam kemudian nggak ada. Gitu. Oke. Itu berarti sampai sekarang masih bisa kayak gitu kalau ke rumah Masih. sakit. Makanya gue kadang kalau misalkan ke rumah sakit bang, kayak ke IGD aja deh. Kan kadang kan IGD kan campur-campur ya, ada yang kecelakaan, ada yang apa. Kadang gue suka lihat, iseng lah nengok dikit. Wah, udah tinggal segitu. Berapa lama lagi ya? Ya terus gue doa dari jauh, ya Allah mudah-mudahan ini gue bacain ayat kursi segala macam. Tapi ternyata pas sejam kemudian nggak ada. Gitu. Gue cukup dejavu deh sama Sini ini. Nih cerita ini pernah diceritain siapa ya? Enggak, di Spotify juga pernah ada. Iya benar. Orang bisa ngelihat, punya gift yang sama. Yang sama ya. Iya benar. Iya di
Spotify pernah ada cerita kayak gini bener berarti ya kayak sama ya. Iya. Ntar ada beberapa hal yang pengen kita obrolin off air aja kali ya. Oke. Apaan tentang apa nih? Ada dia katanya bisa Le. Bisa apaan? Nomor berapa? Bisa gila. Nomor. Berapa nomor bang? 4. Nambah 1 tambah goceng. Iya. Main goceng aja lu. Bandar togel lu. Bang goceng. Banyak banget ya. Apa? Enggak deh. Kalau 4 nongka goceng. Udah. Ya, Itil. Kenapa lu sih? Iya. apa sih? Lu denger ya? Iya. Denger gak bang? Suara apa? Hah? Suara apa? Itu. Sumpah gua merinding. Dia lagi narsum lagi yang denger. Iya mungkin ya karena gua lagi ngomong. Gitu tuh. Suara nggak kayak Bang Dani. Iya kalau kayak suara gua mah ya biasa aja lah. Wah, nyampe melinding Ntar gua. kita playback Merinding aja. gua nyampe nih, guys. Oke lah. Iya makanya nih teman-teman kalau disuruh jaga orang lagi sakit, jaga yang bener. Jangan Ditinggal pulang. Iya ngorbanin gue lagi. Dikata tidur di ICU enak. Kagak, pengalaman gua dulu. Iya. Belum tahu ya? Belum. Kita keneng gua sih. Nggak penting lah, blow on lah intinya blow on. Intinya blow on semua pengalamannya lah. Nggak worth it. Gue tuh kalau denger kayak gini, ya Allah, maafin ya Bu ya gitu. Waktu itu nyokap gue tuh mau operasi dulu. Habis operasi atau mau operasi lah. Di ruangannya bukan ICU, di bawah ICU lah. Jadi cuma 2 nih di ruangan. Gue waktu itu masih udah beranjak SMP. Kelas 1, kelas 2 lah. Pak, udah gak usah jaga, Mas Bimo aja yang jaga ibu. Kelas. Gitu. Oh kelas. Bawa bawa selimut Mas. Tikar udah ada gitu. Karena di bawah di sofa gitu. Enggak, aku mau di bawah ibu aja. Jadi dibawa lah gue akhirnya kasur Palembang gitu. Tapi yang lipet-lipet. Oh iya. Gue gelar nih. Set. Gue nggak tahu kalau malam gelap cuy. Namanya rumah sakit. Namanya rumah sakit. Kalau terang mah Alfamart. Ada aja orang. Bayar. Udah jam 9 nih. Udah jam 9 malam. Bayar. Top. Gelap ya. Gelap sih. Bu, Mas Bimo pulang ya. Sampah. Anak sampah. Menciut. Nunggu Nyalinya nunggu menciut. Nunggu suster yang ngecek terakhir pokoknya. Nebeng balik gue. Pakai mikrolet. Bapak gue, "Lah kok pulang Mas?" Dingin. Oh, alasannya dingin. Nah, besok paginya gue balik lah besok siangnya ke rumah ke itu. Nyokap gue marah-marah, "Mas Bimo, kenapa kamu ninggalin tadi malam?" "Gak apa-apa, bukan ibu juga ada temennya. Lihat aja. Depan nyokap gue meninggal malam itu." Coba lu di situ. Apa gue udah feeling ya? Bisa jadi. Emang lebih ketakut aja. Jadi nyokap gue kan kaki-kakian gini ya. Iya. Agak mengerang gitu depannya kayak Mbak gitu kan. Mungkin udah ngobrol kan, saling kaki-kakian gitu kan. Mbak. Oh sakit. Tit gitu. Terus manggil suster gitu. Harusnya kan ada gua di situ. Iya, ya, benar. membantu apa sebagai anak cowok kan. Tidak Gak ada. Kan gue bilang. Gak ada. Cah lanang. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Terima Devani. kasih Iya. Mas Bimo, Ceritanya Mas ke Danu. PMK. Mbak Kita Devani. memori tinggal dikit lagi nih ternyata. Iya. Salam buat De Bruyne ya. De Fanny. Siapa tahu kakaknya De Bruyne. Aduh, itu siapa lagi Gak Bang? ada. Gua nggak tahu. bola. Salam buat Om Keli. Iya, salamin. Ya. Oke, kalau gitu Oke. kita ketemu lagi Makasih di ya. perbincangan Kasih. berikutnya. Dadah. Dadah.